Astaga, apa ini? Kamu tuh Tugasku ditutup aja. Apa susahnya sih diberesin? ya kan belum selesai. Kamu pikir ini kamarmu sendiri? Kenapa sih sewot itu? Ya kan kotor banget. Ini tuh juga kamar aku. Ini kamar bersama. Ngerti, tapi kan anak-anak juga nggak ada yang protes, kamu doang. Ya mereka nggak mau protes karena nggak enak sama kamu. Mereka menghormati kamu yang lebih tua. Aku belum selesai, Dek. Tetep aja. Seenggaknya dirapiin. Kamu tahu nggak ini udah dari kapan? Dari minggu kemarin kan? Ya kan emang belum selesai. Kalau misalnya aku rapiin, ya terus aku ngerjainnya kapan? Ya kalau lagi mau dikerjain baru ditaruh sini lagi. Kalau udah nggak dikerjain dirapiin dulu. Ya udah nanti aku bersih nanti. Nanti apanya? Dari kemarin juga Sibuk. Sibuk apa? Kamu nggak tahu jadi semester akhir. Kerjaannya banyak. Kamu nggak tahu. Kita di sini sama-sama kuliah loh. Kita tinggal di satu tempat yang sama loh. Kan Tetap aja harus saling. Tuh beda dong, Adek. Gimana pun kita juga harus saling menghormati. Kalian bahas apa sih? Ini loh, Bu. Ini loh Bu yang Kamu duluan. yang sewot. Bu, lihat deh. Ini semua itu dia yang bikin kotor. Oke. Jadi buat diskusinya kita pindah ke tempat duduk dulu yuk. Jangan di Diskusi sini. apa sih, kan dia yang Ya. salah. Kita Bu, dia bareng-bareng dulu sewot, aja. Ibu. Iya. Ngeselin banget. Ini kan tugas aku. Iya. Kita diskusiin bareng-bareng aja ya sebelum makin parah. Kasihan tetangga dengar. Ya udah. Ya. Udah sini ayo duduk dulu sini. Jadi tadi itu ibu dengar dari tetangga itu protes karena kalian itu berisik banget di kamar. Emang ada masalah apa sih? Bukan aku, Bu. Dia itu sewot. Udah kita omongin pelan-pelan aja biar nggak usah emosinya meluap-luap. Siapa yang mau ngomongin duluan? Aku, Oke, boleh. Bu. Aku tuh semester akhir, banyak tugas. Terus dia tuh sewot, setiap masuk itu selalu bilang, kenapa sih kamunya nggak ada bersihin? Ya awalnya sih aku ngerti kalau misalnya dia tuh nyindir-nyindir. Cuman kan kayak, ya ngerti mbak kalau aku bersihin kok. Kan ini juga tugas-tugas aku, kenapa kok dia yang sewot? Tahu kalau kamar bersama, aku bersihin. Udah nggak perlu pakai nada tinggi. Sekarang kan Mbak Anggun kita tahu sudut pandang dari Mbak Nika nih. Sekarang gimana kalau sudut pandangnya Mbak Anggun? Jadi ya Bu, ini kan hitungannya kamar bersama ya. Jadi kan harusnya menjadi tanggung jawab bersama gitu. Jadi kalau masalah kebersihan juga harusnya kan dikerjakan secara bersama. Tapi Mbak Niken ini nggak pernah bersih-bersih Bu, malah bikin kotor kamar. Dan aku sendiri tuh risih kalau kamarku itu kotor. Gimana pun kan, apa ya, kamar kan tempat buat kita tidur. Emangnya Ibu nyaman kalau tidur di tempat yang kotor? Kan tadi aku udah bilang kalau misalnya bakal aku bersihin kalau udah selesai. Tapi Bu, asal Ibu tahu ya, itu tadi yang berantakan itu udah dari minggu kemarin. Minggu kemarin, dan itu nggak dipegang sama sekali, nggak dikerjain ataupun dirapiin atau minimal diberesin gitu. Kan ini bukan kamar dia doang. Oke, aku sudah dengar dari dua pihak nih. Nah, untuk itu kita hari ini akan mediasi terlebih dahulu ya. Jadi aku pengen tahu nih, tadi kan sudah saling berbagi dua sudut pandang. Aku pengen tahu nih Mbak Anggun inginnya apa dan Mbak Niken inginnya apa. Ketika kalian kan tinggal bersama, kalian tuh harapannya apa sih buat masing-masing teman sekamar? Kalau sekarang dari Mbak Anggun dulu deh, tadi kan Mbak Niken. Ya, harapan saya sih udah jelas ya Bu, ngapain lagi saya marah ya, saya cuma pengen dia itu ikutan bersih-bersih kamar gitu loh Bu. Udah nggak pernah ikutan bersih-bersih kamar, malah ngeberantakin kamar mulu. Atau seenggaknya nih, minimal banget kalau nggak mau ikutan bersih-bersih kamar, itu seenggaknya barang-barang milik dia sendiri itu dirapihin Bu, diberesin sendiri gitu loh, jangan berserakan di kamar. Itu aja kita nggak ada space buat sholat. Tapi Bu, Oke. kalau misalnya aku ngebersihin duluan, kan harusnya kan tugas yang belum selesai itu kan kalau aku bersih duluan kan nanti terus barang-barangnya jadi gimana-gimana, terus aku selesainya gimana gitu loh Bu. Gimana sih Mbak Niken? Ya gimana tuh maksudnya gini loh Bu, itu kan tadi kan aku bikin bahan kerajinan, kalau belum selesai kan otomatis kan
kalau aku beresin nanti aku nggak tahu harus mulai dari mana lagi. Iya, kalau misal aku ingat langkahnya ternyata dari ini, kalau aku nggak ingat gimana? Makanya nggak pernah aku beresin. Kan nanti kalau udah selesai kan beresin. Lo Oke. pikir ini kamar lo sendiri? Oke. Ibu udah nangkep maksudnya teman-teman ini tadi gimana. Jadi Mbak Anggun ini inginnya kamarnya tetap bersih, dan Mbak Niken ini ingin kalau tugasnya itu kalau misalnya dirapiin duluan nanti takutnya lupa naruh di mana, atau mungkin takut step-stepnya nggak ketata gitu ya Mbak Niken ya. Iya. Oke, jadi menurut ibu ini Mbak Anggun sama Mbak Niken ini udah nggak perlu lebih panjang lagi debatnya. Ibu punya kesimpulan yang mungkin teman-teman ini bisa pertimbangkan kembali. Seperti misalnya Mbak Anggun sama Mbak Niken ini gimana caranya biar bisa, Mbak Anggun pengennya kamar itu bersih, berarti Mbak Niken itu tugasnya itu mengerjakannya nggak di kamar. Terus? Jadi kan di sini kita ada ruang belajar juga ya. Nah, untuk ruang belajar ini Mbak Niken itu juga diharapkan untuk barang-barangnya ditaruh di tempat yang rapi, kayak dikasih laci-laci gitu, biar nggak perlu berantakan di kamarnya. Jadi bersih juga di ruang belajar juga, supaya ketika menyusun Mbak Niken ini kan jurusan seni rupa dan banyak bikin miniatur-miniatur gitu kan. Nah, dibikin laci-laci itu juga biar lebih rapi Mbak Niken, dan nggak mengganggu teman-temannya kalau mau keluar juga dengan mengerjakan di ruang belajar. Kalau menurut Mbak Anggun sendiri, apakah saran tersebut atau hal yang ibu omongin itu bisa dipertimbangkan? Saya setuju sih Bu sama omongan Ibu. Ya, mengingat kembali kita di asrama ini kan juga ada ruang belajar nih ya Bu ya. Jadi mungkin semua peralatan kalau mau mengerjakan tugas-tugas ini bisa di ruang belajar, agar kamar yang dipakai bersama ini juga tetap rapi dan nyaman buat yang lain. Oke, Bang Gun kan setuju sama saran ibu. Kalau menurut Mbak Niken sendiri, itu menurut Mbak Niken gimana? Boleh sih Bu, kalau misalnya buat bikin laci-lacian gitu, kebetulan di rumah aku juga ada laci yang gak kepake juga sih, mungkin aku bisa bawa ke sini. Cuman kalau bisa aku minta bantuan kamu ya buat pindahin barang aku yang tugas-tugas di kamar itu ke ruang belajar. Ya oke aja sih, kalau kamu minta baik-baik gitu kan aku juga mau aja bantu. Oke. Oke. Jadi Mbak Niken sama Mbak Anggun ini udah baikan. Ya Sedikit. Gini, salaman dulu dong biar nggak marahan, nanti kan kalian sekamar, nanti juga bantu-bantu juga mintain tugasnya Mbak Niken. Oke, salaman dulu dong. Baiklah. Nanti kalau misalnya kamu butuh bantuan aku nggak apa-apa kok. iya, aku nanti juga bakal bantuin kamu kok buat beresin barang-barangmu yang berantakan itu. Oke. Thank you. Oke. Kan gini senang teman-temannya yang sebelahnya di kamar-kamar yang lain juga nggak kebisingan sama kalian. Iya. Asrama juga jadi lebih tenang, lebih nyaman, dan kalian juga nggak perlu pusingin mikir hal kayak gini. Oke. Bisa diakhiri Terima media kasih sharing ini. banyak ya Sudah Ibu. Ibu, terima kasih ya Bu. Iya. Kita tidak akan berantem lagi ya kan Mbak? Kita sudah berdamai kan? Oke kan, sudah berdamai lagi nih. Iya. Oke. Jadi bisa dong Ibu tinggal sebentar untuk mengurusi pekerjaan di asrama yang lain. Oke. Bisa, Bu. Iya Bu, silakan Oke. ya Bu. Terima kasih ya Terima Ibu. kasih ya. Iya, maaf Ada. ya, Bu, kita bikin keributan. Nggak apa-apa, yang penting ada solusinya. Terima kasih Bu.